Halo, selamat datang di video saya. Saya Immanuel Lambertus Batbal Onggang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekam medis dan pendokumentasian SOAP. Jadi langsung saja kita masuk pada materinya. Jadi apa itu CPPT? Jadi CPPT itu adalah catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi CPPT ini adalah sistem atau pendekatan yang bertujuan untuk menggabungkan dan mengintegrasikan catatan perkembangan pasien dari berbagai sumber dan penyedia layanan kesehatan ke dalam satu sistem yang terintegrasi. Jadi tujuannya CPPT ini adalah sebagai pedoman untuk mendapatkan data pasien secara menyeluruh, meningkatkan akses ke informasi perkembangan pasien, dan juga dapat dijadikan pedoman untuk menulis acuan pelayanan pasien yang sesuai dengan rekam medis pasien. Dan juga yang terakhir itu menghasilkan layanan yang lebih efektif dan lebih baik. Jadi kita masuk ke SOAP. Jadi yang pertama itu ada subjektif yang diwakilkan dengan huruf S. Jadi bagian ini berisi informasi yang berasal dari keluhan dan pengalaman pasien atau orang terdekatnya. Jadi data ini diperoleh melalui wawancara pasien dan memberikan konteks untuk analisis klinis. Jadi subjektif ini ada berisi beberapa hal. Yang pertama itu ada chief complaint atau keluhan utama. Jadi keluhan utama adalah alasan utama pasien datang untuk berobat. Contohnya itu nyeri dada, nafsu makan menurun, dan sesak napas. Kedua itu ada history of present illness atau riwayat penyakit sekarang. Jadi bagian ini menjelaskan detail keluhan utama pasien. Biasanya diawali dengan identitas singkat pasien. Contoh, perempuan 47 tahun datang dengan keluhan nyeri perut. Jadi untuk menggali informasi yang lebih lanjut dapat digunakan metode old cards. Jadi itu ada onset, kapan keluhan mulai muncul, L untuk location, lokasi keluhan, D untuk duration, berapa lama keluhan berlangsung, C untuk karakter, bagaimana sifat keluhan, A, aggravating atau alleviating, itu faktor yang memperburuk atau memperbaiki, R, radiation, apakah nyeri menjalar, T, temporal, kapan keluhan muncul atau memburuk, S, severity, tingkat keparahan, skala 1 sampai 10. Jadi 1 itu mulai dari nyeri ringan, 10 sampai nyeri yang buruk. 3. Riwayat pasien. Informasi tambahan yang penting yang meliputi riwayat penyakit, penyakit sekarang atau sebelumnya, riwayat operasi, riwayat keluarga, riwayat sosial seperti lingkungan, pekerjaan, aktivitas, penggunaan obat atau alkohol. 4. Review of systems. Jadi serangkaian pertanyaan untuk menemukan gejala lain yang belum disebutkan pasien. Contoh umum itu penurunan berat badan, nafsu makan menurun, gastrointestinal, nyeri perut, muskuloskeletal, nyeri sendi. Yang kelima itu obat yang digunakan dan alergi. Jadi dicatat semua obat yang sedang digunakan serta alergi obat. Berikutnya ada objektif. Jadi bagian objektif berisi data klinis yang dapat diukur atau diamati secara langsung seperti tanda vital seperti tekanan darah, nadi suhu, hasil pemeriksaan fisik, hasil laboratorium, hasil radiologi atau pemeriksaan penunjang, catatan klinis dari tenaga kesehatan lain. Jadi ada perbedaan penting. Untuk gejala yang jika dirasakan pasien itu termasuk subjektif. Untuk tanda itu ditemukan saat pemeriksaan itu masuknya objektif. Contoh, nyeri perut subjektif, nyeri tekan pada abdomen objektif. Asesmen. Jadi bagian asesmen ini adalah analisis dari data subjektif dan objektif untuk menentukan kondisi pasien. Isi bagian ini meliputi satu itu problem atau diagnosis, daftar masalah atau diagnosis pasien disusun dari yang paling penting. 2. Differential diagnosis, berapa kemungkinan diagnosis yang dipertimbangkan dari yang paling mungkin hingga yang paling kecil kemungkinannya, disertai alasan klinis. Yang terakhir ada plan atau P. Bagian plan menjelaskan rencana tindakan selanjutnya untuk mengatasi masalah pasien. Rencana dapat meliputi pemeriksaan tambahan yang diperlukan, terapi atau obat yang diberikan, konsultasi atau rujukan ke dokter spesialis, monitoring kondisi pasien, edukasi dan konseling kepada pasien. Jadi berikutnya adalah peran farmasis dalam CPPT ini. Jadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan, CPPT menggunakan format SOAP yaitu Subjective Objective Assessment Planning untuk memastikan kesinambungan pelayanan. Jadi bagian yang diisi oleh farmasis itu ada assessment dan plan. Jadi assessment itu analisis hubungan antara keluhan dan temuan objektif untuk mengidentifikasi drug-related problems atau DRP seperti dosis tidak tepat, interaksi obat, atau efek samping obat.
Plan itu farmasis menulis rekomendasi terapi, strategi monitoring seperti efikasinya dan toksisitasnya, serta edukasi pasien mencakup pilihan obat, penyesuaian dosis, dan jadwal kontrol laboratorium. Jadi ada alur kontribusi farmasis dalam CPPT. Itu pertama collect, mengumpulkan riwayat medikasi, alergi, dan penggunaan suplemen non-preskripsi. Assess, itu mengevaluasi setiap obat untuk indikasi efektivitas, keamanan, kepatuhan, serta biaya. Plan itu mengembangkan rencana perawatan yang berbasis bukti, cost conscious atau sadar biaya, dan berfokus pada tujuan pasien. Berikutnya kita masuk pada rekam medis. Jadi apa itu rekam medis? Nah, rekam medis merupakan dokumen resmi yang mencatat seluruh informasi mengenai kondisi pasien, diagnosis, serta terapi yang diberikan selama proses pelayanan kesehatan. Karena memiliki nilai medis dan hukum, setiap informasi yang ditulis harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi kesalahan penulisan, koreksi harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak menghilangkan informasi asli dan tetap menjaga kepercayaan terhadap dokumen tersebut. Jadi, ada etika penulisan rekam medis. Yang pertama ada prinsip koreksi rekam medis. Jadi, dalam melakukan koreksi kesalahan pada rekam medis, tenaga kesehatan harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu tidak menghapus tulisan asli sehingga informasi sebelumnya tetap dapat dibaca, menjaga keterlacakan perubahan dengan mencantumkan tanggal, waktu, dan identitas penulis, menjaga keakuratan data agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pelayanan pasien, bersikap jujur dan profesional dalam melakukan perubahan data. Jadi cara koreksi pada rekam medis kertas. Jadi, pada rekam medis berbentuk kertas, kesalahan diperbaiki dengan menarik satu garis pada tulisan yang salah tanpa menghapusnya. Setelah itu, tuliskan informasi yang benar di dekatnya, lalu tambahkan tanggal, waktu, dan paraf atau tanda tangan tenaga kesehatan yang melakukan koreksi. Penggunaan cairan penghapus atau menghilangkan tulisan asli tidak diperbolehkan. Berikutnya itu ada cara koreksi pada rekam medis elektronik. Pada rekam medis elektronik, kesalahan tidak dihapus, tetapi diperbaiki melalui fitur addendum atau amendment. Jadi sistem biasanya memiliki audit trail yang mencatat siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan keaslian data. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat materi dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang saya paparkan dan materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi siapapun yang menonton video ini. Sekian, terima kasih.